Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya wakakakak. Solen 2 chapter 477.1. Insinyur jiwa terkemuka terkejut. Penting untuk dicatat bahwa masing-masing pilar logam beratnya lebih dari 5.000 kg. Apakah itu berat yang bisa diangkat manusia? Bahkan jika mereka hanya ditabrak oleh ujung pilar logam ini, itu masih cukup untuk menghancurkan mereka. Membubarkan. 10 insinyur jiwa dengan cepat tersebar, yang menyelamatkan mereka dari dibunuh. Namun, orang itu tampaknya tidak peduli apakah dia memukul mereka. Di tangannya, pilar itu tampak sangat ringan dan bebas. Dia menghancurkan pilar kerak besar di sisinya. Rak itu sangat rusak sebelum mulai runtuh. Sebuah bor besar yang melekat padanya miring, dan hampir jatuh. Harga latihan semacam itu adalah sekitar 1 juta koin jiwa emas. Apakah dia benar-benar manusia? Ini adalah pemikiran semua kepala insinyur jiwa sekarang. Bahkan Juzi tertegun ketika dia melihat ini. Bisakah manusia benar-benar kuat? Pada titik ini, orang itu berbalik. Dia meraih pilar logam itu erat-erat dengan kedua tangannya sebelum dia mulai berputar. Dia tampak seperti puncak pemintalan raksasa, sedangkan pilar logam seperti titik tajam dari puncak pemintalan ini. Itu sangat menakutkan. Ini jelas lebih menakutkan daripada badai salju sebelumnya. Struktur sekelilingnya hancur ketika badai angin logam ini melanda. Juzi tidak bisa lagi tenang. Dia berteriak, tim besar 1 dan 2, memasuki formasi dan serang dengan meriam yang berat. Tim 3 dan 4, bersiaplah untuk mempertahankan penghalang pertahanan terkait. Petik 2. Formasi jiwa dari Legion Insinyur Jiwa Phoenix berada di pusat pangkalan. Ini adalah rencana selama ini. Semua alat jiwa besar terkandung dalam formasi ini. Bahkan ada beberapa alat jiwa kelas 9 di sana. Dari pertemuan singkat ini, dia telah menyimpulkan bahwa pria yang sangat kuat ini setidaknya harus menjadi Douluo Transcendent. Melawan Transcendent Douluo bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan 1 atau 2 orang. Ketika dia mengingat badai salju sebelumnya, dia menyadari bahwa kekuatan musuh mereka tidak dapat diperkirakan sama sekali. Satu-satunya cara mereka bisa menghadapi serangan-serangan ini adalah menggunakan pertahanan mereka yang terhubung bersama-sama dengan pembentukan jiwa mereka. Tanpa ragu, itu adalah haknya untuk melakukan ini. Namun, pada saat inilah Fire Phoenix Douluo terpana. Dia mengintip ke langit dan bertanya, "Komandan pasukan, lihat. Apa itu?" Juzi tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan tertegun. Bola cahaya biru es menjadi lebih terang dan lebih terang di langit. Bola cahaya ini tampaknya menutupi seluruh langit, seolah-olah bulan tiba-tiba jatuh dari langit. Itu menabrak mereka. Aura bola cahaya ini begitu luar biasa sehingga mereka merasa seolah-olah mereka benar-benar ditekan hanya dengan melihatnya. Terlalu menakutkan. Apa itu? Cepat, mari kumpulkan kekuatan penuh kami dan serang langit. Juzi memberi perintah tanpa ragu-ragu. Dia juga dengan cepat pergi untuk mengambil meriam jiwanya dan menembakkannya ke langit. Pada saat ini, ledakan keras mengguncang Juzi. Seluruh formasi pertahanan yang terhubung mulai goyah. Banyak insinyur jiwa bahkan tidak mendengar perintahnya dengan jelas. Meskipun 200 insinyur jiwa telah pergi untuk pembentukan jiwa, masih ada 300 insinyur jiwa yang mempertahankan formasi pertahanan yang terhubung ini. Itu masih bergetar buruk, menunjukkan seberapa kuat serangan musuh mereka. Juzi berbalik, dan yang dia lihat hanyalah pilar logam besar yang memantul. Dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Orang yang telah melepaskan badai angin logam sebelumnya telah melemparkan pilar logam ke arah mereka. Pilar logam itu panjangnya hampir 50 meter, dan dilepaskan dengan kekuatan besar karena rotasi kecepatan tinggi sebelumnya. Tidak heran kekuatan tumpukannya begitu mengerikan. Meskipun mereka dilindungi, beberapa insinyur jiwa kelas 4 menjadi pucat. Beberapa dari mereka bahkan terluka, dan meludahkan darah. Penundaan sesaat ini memungkinkan bola biru sedingin es semakin dekat. Itu seperti gunung raksasa yang akan menimpa mereka. Pada saat ini, tim yang seharusnya memasuki formasi jiwa belum masuk ke posisi. Menyerang, cepat, serang ke langit. Jangan ganggu orang itu di bawah. Teriak Juzi. Meriam jiwanya sudah menembak. Meskipun dia tidak tahu apa bola cahaya besar itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa seluruh formasi jiwa akan dihancurkan jika dibiarkan mengenai mereka. Pada saat ini, prajurit biasa benar-benar tidak berguna. Bahkan sebagai komandan Legiun Insinyur Phoenix Jiwa, dia merasa tidak berdaya.
Fire Phoenix Douluo tetap dekat dengan Juzi, dan sekarang mengangkat tangannya. Saat cahaya menyala, dia mengambil benda emas merah dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Itu adalah alat jiwa yang aneh dalam bentuk burung phoenix. Alat jiwa ini tidak terlalu besar. Namun, itu memancarkan panas terik saat itu muncul. Cahaya merah keemasan yang terpancar darinya juga menerangi sekeliling mereka. Phoenix api ini sangat indah. Matanya seperti batu delima, dan tampak sangat nyata. Rasanya seperti phoenix nyata. Fire Phoenix Douluo memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia perlahan mengangkatnya. Dia melarikan diri, dan keluar dari formasi pertahanan yang terkait. Dia melepaskan cahaya merah menyala ketika jiwanya berdering muncul. Sayapnya yang berapi-api dilepaskan, dan cahaya berapi-api mulai berkumpul menuju alat jiwa di tangannya. Legion Insinyur Jiwa Phoenix menunjukkan kekuatannya pada saat ini. 300 insinyur jiwa di langit dengan cepat melepaskan serangan mereka atas perintah Juzi. 300 sinar lampu merah menyala keluar. Mereka berkumpul di udara dan langsung menuju bola cahaya. Karena mereka bisa mengaitkan pertahanan mereka, mereka secara alami juga bisa menghubungkan serangan mereka. Inilah sebabnya mengapa Kekaisaran Sun Moon sangat menakutkan. Bum keras bergema di udara. Bola biru es yang besar bergetar sedikit, tetapi mulai bersinar lebih terang. Itu terus anjlok, meskipun sekarang sedikit lebih lambat. Para wanita dari Legiun Insinyur Phoenix Soul terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Alat jiwa ofensif mereka yang ditautkan diketahui tidak terhentikan. Meskipun mereka hanya menggunakan sinar panas kelas 4, serangan gabungan mereka masih sangat kuat. Tentu saja, suhu rendah dataran es di ekstrim north sedikit mengurangi efek dari sinar panas ini. Namun, apa tepatnya cahaya yang jatuh itu? Bagaimana itu bisa menahan sinar? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Juzi mirip dengan Huo Yuhao. Dalam suatu krisis, dia mampu mempertahankan ketenangannya. Dia tahu bahwa dia harus menghentikan bola agar tidak jatuh. Itu harus sangat kuat jika bisa menahan begitu banyak sinar panas. Setelah jatuh, pembentukan jiwa mereka pasti akan dihancurkan. Jika dia bisa bertahan sampai pembentukan jiwa mereka berlaku, mereka tidak perlu takut lagi. Legiun Insinyur Jiwa paling menakutkan di dalam formasi jiwa yang diciptakannya. Namun, bola salju raksasa dengan cepat terlempar dari sekeliling pangkalan saat ini. Dimanapun mereka lewat, semua mesin pertambangan dengan cepat dihancurkan. Pria kekar yang melemparkan pilar logam sebelumnya juga melihat ke langit dan meraung. Tubuhnya mulai membesar. Hanya dalam hitungan detik, Juzi mengawasinya tumbuh hingga ketinggian lebih dari 120 meter. Titan Snow Devil King memiliki reputasi memiliki tubuh terkuat di benua itu, dan dia tidak memperolehnya tanpa bayaran. Master Jiwa dan Insinyur Jiwa tidak terbiasa dengan binatang jiwa. Namun, ini adalah pertama kalinya Insinyur Jiwa dari Legiun Insinyur Phoenix Jiwa melihat binatang jiwa yang begitu besar. Titan Snow Devil King meraung ke langit dan berjongkok sedikit sebelum melompat. Sosoknya yang besar seperti peluru meriam saat dia bertabrakan dengan penghalang pertahanan yang terhubung di langit. Pada saat yang sama, bola salju raksasa menghantam mereka dari segala arah sekarang. Ledakan. Penghalang pertahanan yang terhubung bergetar hebat, dan semua insinyur jiwa di dalamnya berubah sangat pucat. Fire Phoenix Douluo juga terpana sesaat, dan tertunda karena menembakkan alat jiwanya. Fire Phoenix Douluo bisa mengetahui seberapa kuat Titan Snow Devil King saat dia mengungkapkan ukuran aslinya. Dia bukan master jiwa murni, tapi dia memiliki beberapa pemahaman tentang makhluk jiwa. Jika dia bisa berubah menjadi manusia, dia harus menjadi binatang buas. Dia benar-benar binatang buas, ini bukan tubuh sejati jiwa-jiwa yang dilepaskan oleh seorang guru jiwa. Jiwa bela diri jiwa sejati adalah tubuh berenergi, tetapi ini jelas merupakan bentuk sejatinya. Ada satu binatang buas di sisi mereka, dan bola cahaya menakutkan turun dari atas. Mana yang harus mereka pilih untuk melawan? Langit. Juzi membuat keputusan untuk Fire Phoenix Douluo. Pada saat ini, dia mencoba menenangkan dirinya ketika dia menghadapi Raja Titan Snow Devil yang besar. Ancaman udara langsung mengancam pembentukan jiwa di bawah ini. Meskipun Raja Titan Snow Devil kuat, pembentukan jiwa masih bisa melawannya jika dikerahkan dengan sempurna. Sebagai salah satu legiun insinyur jiwa terkuat dari Kekaisaran Sun Moon, Juzi yakin bahwa mereka dapat menangani masalah yang muncul begitu mereka melepaskan kekuatan bertarung penuh mereka. Fire Phoenix Douluo berteriak dan mengerahkan kekuatannya dengan kedua tangan saat dia mendorong. Saat auman Phoenix nyaring terdengar, Phoenix api sebenarnya dilepaskan dari tangannya.
Itu mengalahkan sayapnya yang terbakar dan bangkit menuju bola cahaya yang jatuh. Soul Land 2 Chapter 477.2. Ini adalah alat jiwa kelas 9 yang kuat yang diciptakan oleh Fire Phoenix Douluo secara pribadi. Itu disebut Soaring Phoenix, dan alat jiwa ofensif murni. Itu bisa mencapai suhu lebih dari 1000 derajat Celcius, dan memiliki kekuatan ledakan yang hebat. Itu hanya bisa digunakan satu kali sebelum menjadi tidak berguna, tapi itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan peluru meriam stasioner kelas 9 yang biasa. Namun, kekurangannya adalah bahwa itu tidak bisa mencapai sejauh meriam jiwa stasioner. Namun, itu sangat cocok untuk penggunaan dalam wilayah tetap. Titan Snow Devil King sedikit terkejut ketika dia melihat api Phoenix naik ke langit. Meskipun itu tidak terbang ke arahnya, dia masih bisa merasakan kekuatan jiwa yang sangat besar yang dipancarkannya. Bisakah manusia benar-benar melepaskan serangan seperti itu? Manusia itu tidak sekuat itu. Huo Yuhao menyebutkan bahwa manusia mampu menciptakan senjata. Ini pasti salah satunya. Memang kuat. Awalnya, Raja Tai Snow Devil memandang rendah manusia. Namun, pendapatnya perlahan berubah ketika dia menyadari bahwa dua serangan sebelumnya tidak bisa menumbangkan penghalang pertahanan yang terkait, dan setelah dia melihat Phoenix api yang sedang naik daun. Bola besar di langit hanya 500 meter dari tanah sekarang. Pada saat ini, Soaring Phoenix pecah dan menerima serangannya. Biru dan merah menyala membentuk dua garis sejajar di udara. Garis-garis paralel ini meluas secara tiba-tiba, dan sebuah wilayah seluas ratusan kilometer persegi langsung dilalap oleh dua warna ini. Es dan api berkobar saat mereka bertarung satu sama lain. Itu juga pada saat ini bahwa para insinyur jiwa Legiun Insinyur Jiwa Phoenix akhirnya memasuki formasi jiwa mereka, dan mulai mengendalikan alat-alat jiwa ofensif besar mereka. Antara es dan api ternyata dikuras lebih cepat. Bagaimanapun, ini adalah dataran es dari ekstrim North. Di bagian dunia yang sangat dingin ini, semua kemampuan tipe api sangat berkurang. Proses ini berkelanjutan. Pada saat inilah bola cahaya biru es tiba-tiba keluar dari api dan langsung jatuh, mendarat langsung di dalam formasi jiwa Phoenix Soul Engineer Legion. Ketika itu jatuh ke tanah, cahaya itu menyebar, mengungkapkan sebuah sosok. Bukankah ini Huo Yuhao? Ketika Huo Yuhao mendarat, tubuhnya segera berubah ilusi. Sosok besar yang turun dari langit sebelumnya secara alami adalah Raja Beruang Es. Huo Yuhao sudah menduga bahwa insinyur jiwa Phoenix akan memiliki cara untuk menanganinya, mengingat kemampuan mereka. Pada saat yang sama, dia juga beradaptasi dengan situasi. Semuanya, termasuk Raja Tai Snow Devil dan serangan Titan Snow Devils, berada di bawah kendalinya. Lingkaran putih segera menyebar setelah dia menyembunyikan tubuhnya dengan tiruannya. Pada saat yang sama, pusaran air emas muncul di atas kepala Fire Phoenix Douluo. Mereka adalah keterampilan jiwa ketiga dan keempatnya, Mass Enfeeblement dan Spiritual Confusion. Dalam hal budidaya, Huo Yuhao tidak bisa dibandingkan dengan Fire Phoenix Douluo. Namun, kekuatan spiritualnya yang luar biasa bisa. Di bawah pengaruh inti jiwa rohaninya, ia melepaskan dua keterampilan jiwanya. Tiba-tiba, api Phoenix Douluo dikirim ke trans sesaat. Dalam formasi jiwa ini, semua insinyur jiwa merasa seolah-olah kekuatan jiwa mereka telah bocor keluar dari tubuh mereka. Rasa lemah yang kuat dengan cepat membuat mereka pusing. Setelah Mass Enfeeblement Huo Yuhao, mata vertikal besar muncul di pusat pembentukan jiwa, dan ruang dalam formasi jiwa segera terdistorsi. Jelas tidak ada suara yang dibuat, tetapi setiap insinyur jiwa merasa seolah-olah guntur memekakkan telinga terdengar. Huo Yuhao telah melepaskan tubuh sejati jiwa martialnya, mata iblis Asura, bersama dengan ledakan spiritualnya. Beberapa keterampilan jiwa tipe spiritual dilepaskan secara bersamaan. Semua insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Phoenix terhuyung-huyung setelah dipukul oleh ledakan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak melepaskan kekuatan penuh dari spiritual blast-nya karena dia ingin memaksimalkan area yang dicakupnya. Kalau tidak, beberapa insinyur jiwa yang paling dekat dengannya akan hancur berantakan. Huo Yuhao menginjak tanah dengan kaki kanannya saat Star Anise Mysterious Ice Grace muncul di atas kepalanya. Tanah bergetar, dan paku-paku es yang tak terhitung membentuk bunga es yang menyilaukan dengan tubuh Huo Yuhao di tengah. Itu adalah Star Anise Omnitras. Di bawah peningkatan rumput es Star Anise Misterius, Star Anise Omnitras dilepaskan dengan kekuatan penuh. Insinyur jiwa semua memiliki penghalang pelindung otomatis di tubuh mereka. Mereka hanya terlempar pergi oleh Star Anise Omnitras, tetapi formasi jiwa yang digunakan tidak dilindungi oleh penghalang defensif. Atau lebih tepatnya,
Tanpa ada insinyur jiwa yang mengendalikannya, tidak mungkin pembentukan jiwa bisa terlindungi. Alat jiwa dalam formasi ini agak sulit. Bahkan ketika terkena Star Anise Omnitras, hanya sebagian kecil dari mereka yang rusak. Namun, mereka semua dilanda dampak. Serangkaian serangan Huo Yuhao tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Legion Insinyur Jiwa Phoenix. Namun, itu benar-benar menekan pembentukan jiwa. Ketika Juzi melihat mata vertikal besar itu, dia tahu siapa yang ada di sini. Huo Yuhao terlalu cepat. Setelah melepaskan Spiritual Blast, ia kembali ke bentuk aslinya hampir seketika. Ketika dia menginjak dengan kaki kanannya, dia hanya menatapnya. Setelah ini, paku es yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Sekitar perimeter, beberapa tokoh besar berubah menjadi bentuk aslinya setelah serangkaian tabrakan. Titan Snow Devils yang kuat telah menyerbu ke markas dengan bantuan badai salju dan Huo Yuhao. Huo Yuhao berdiri dengan arogan di pusat pembentukan jiwa. Ketika Juzi akhirnya mengertakkan giginya dan memberi perintah kepada semua insinyur jiwa untuk memfokuskan serangan mereka pada Huo Yuhao, sosok besar lainnya jatuh dari langit melindunginya. Dinding es raksasa menyerap semua serangan. Pada saat ini, para insinyur jiwa ini bahkan tidak bisa berpikir tentang menyerang Huo Yuhao tanpa alat jiwa mereka. Huo Yuhao tetap di tempatnya. Di dahinya, mata takdirnya sudah terbuka. Pola sunrai memenuhi dahinya. Saat ini, dia berada di pusat medan perang. Apakah itu Raja Beruang Es, Raja Snow Devil Titan, atau Snow Devils Titan, mereka semua berada dalam jangkauan berbagi deteksi spiritualnya. Seluruh medan perang telah sepenuhnya diliputi oleh deteksi spiritualnya. Setiap Snow Devil Titan berada di bawah komandonya, termasuk Raja Snow Devil Titan. Titan Snow Devils tidak membunuh prajurit biasa. Sebaliknya, mereka dengan marah menghancurkan semua struktur. Semua fasilitas yang tak kenal lelah dibangun oleh Kekaisaran Sun Moon untuk menambang logam langka di bawah tangan Snow Devils Titan ini. Potongan logam terbang kemana-mana. Butuh insinyur jiwa dalam formasi jiwa beberapa upaya sebelum mereka mengabaikan efek dari Mass Enfeeblement Huo Yuhao, Spiritual Blast, dan Star Anise Omnitras. Pada saat itu, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun sama sekali. Raja Beruang Es melepaskan aura dingin yang kuat dari tubuhnya saat dia berdiri di dalam formasi jiwa. Semua alat jiwa dengan cepat menjadi frozen solid. Huo Yuhao sudah menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa Phoenix adalah perempuan. Jika dia mengikuti serangannya dengan teknik ledakan esnya, mereka yang memiliki budidaya lebih rendah akan terluka secara kritis. Namun, dia tidak ingin membunuh terlalu banyak orang, yang menghentikannya untuk melakukan itu. Semua alat jiwa dibekukan di bawah kendali Raja Beruang Es. Insinyur jiwa hanya bisa dengan cepat melarikan diri ke segala arah, tersebar satu sama lain. Bahkan jika mereka bisa menyerang, bagaimana mungkin mereka mengancam Raja Beruang Es? Juzi memucat. Ketika Huo Yuhao memimpin Raja Beruang Es untuk menduduki formasi jiwa, dia tahu bahwa dia telah kehilangan pertempuran ini. Tanpa pembentukan jiwa, dia tidak mungkin mengancam Titan Snow Devils, bahkan jika dia bisa selamat. Titan Snow Devils ini terlalu menakutkan. Alat jiwa kelas 4 dan 5 tidak efektif melawan mereka. Kemampuan destruktif mereka telah menghancurkan semua fasilitas penambangan di dalam dan sekitar pangkalan. Titan Snow Devils ini memiliki anggota tubuh yang besar dan cakar yang tajam. Bahkan logam terberat tampak seperti kertas di depan mereka. Saat ini, lebih dari 100 Snow Devils Titan sedang berkumpul menuju pusat. Titan Snow Devil King bahkan telah meraih pilar logam tebal lainnya, dan menghancurkannya terhadap formasi pertahanan yang terkait di udara. Juzi menggertakkan giginya dan berpikir, orang ini tidak berperasaan. Aku sudah mengkhawatirkannya begitu lama, tapi dia membawaku kejutan yang sangat besar dengan kembalinya dia. Huo Yuhao secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Juzi. Hal-hal telah mencapai tahap sedemikian rupa sehingga Legion Insinyur Jiwa Phoenix jelas tidak dapat membersihkan kekacauan lagi. Huo Yuhao melompat ke punggung Raja Beruang Es. Raja Beruang Es menderu ke langit. Pungut es yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara dan menembak lurus ke arah formasi pertahanan yang terkait. Raja Beruang Es berbalik dengan cepat dan menuduh Huo Yuhao di punggungnya. Dia akan pergi. Dia pergi begitu saja. Juzi tertegun. Ketika dia melihat formasi jiwa beku di tanah, dia menghela nafas lega. Meskipun mereka telah menderita kerugian besar kali ini, mereka masih berhasil mempertahankan formasi jiwa mereka. Ini berarti bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk kembali.
Namun, pemikiran ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia dibawa kembali ke kenyataan hidup yang keras. Boom yang luar biasa mulai beresonansi di udara. Ledakan terdengar dari pembentukan jiwa, satu demi satu. Alat jiwa besar itu hancur berantakan, dan puing-puing berserakan di udara. Potongan-potongan logam terbang di mana-mana, dan formasi inti meledak, menghasilkan ledakan yang lebih keras. Seluruh formasi jiwa sepertinya telah dinyalakan karena terus meledak. Teknik ledakan es. Soul Land 2 Chapter 477.3. Teknik ledakan es yang ganas mengubah segalanya di bawahnya menjadi lautan es. Raja beruang es yang mengisi melepaskan lingkaran cahaya biru es dari tubuhnya saat dia pergi. Elemen es di udara langsung berubah menjadi badai salju lain yang menyapu seluruh tempat. Segalanya terselubung lagi. Badai salju menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap. Juzi tidak memberikan perintah untuk menyerang lagi. Dia mengumpulkan semua insinyur jiwanya dan memerintahkan mereka untuk mempertahankan pertahanan terkait mereka. Kali ini, badai salju tidak berlangsung lama seperti sebelumnya. Pada saat badai salju berakhir, Tai Snow Snow Devils, Ice Bear King, dan Huo Yuhao sudah sepenuhnya lenyap. Angin dingin di ekstrim North terus melolong, tetapi ledakan sudah berhenti. Semuanya berubah damai sekali lagi. Karena badai salju, tanah sudah tertutup putih. Bahkan di malam hari, salju seputih sutra masih membiaskan cahaya. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar, ini peringatan terakhirmu. Manusia, tinggalkan ekstrim North. Ini bukan tempat yang seharusnya. Jika ada waktu berikutnya, kita tidak akan berbelas kasih. Semua kehidupan akan berubah menjadi es dan salju. Petik 2. Suara memekakkan telinga datang bersama angin, dan bergema di seluruh kamp. Kedengarannya seolah-olah langit telah mengamuk. Ini. Tidak semua insinyur jiwa melihat sosok manusia yang muncul di tengah-tengah mereka. Lagi pula, Huo Yuhao telah melepaskan tiruannya untuk menyembunyikan dirinya sejak awal. Pada saat ini, semua insinyur jiwa menjadi pucat ketika mereka mendengar suara ini. Ini hanya peringatan. Itu adalah peringatan dari dataran es ekstrim North. Setiap kekaisaran memiliki pemahaman yang terbatas tentang dunia binatang buas di ekstrim North. Jiwa binatang di sini hanya membantu tuan jiwa tipe S. Hampir tidak ada guru jiwa yang datang ke sini untuk mendapatkan cincin jiwa. Dalam keadaan seperti itu, pemahaman mereka tentang dataran es ekstrim North sangat terbatas. Raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter, dan beruang raksasa menakutkan yang muncul sebelumnya meninggalkan kesan mendalam di benak para insinyur jiwa ini. Sebagai bagian dari tangan yang melindungi bangsa di Kekaisaran Sun Moon, mereka sebenarnya sangat percaya diri, berbatasan dengan kesombongan. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami kemunduran yang begitu berat sejak mereka didirikan. Meskipun tidak ada banyak korban, mereka masih menderita kerugian besar. Hampir semua alat jiwa pengintai udara hancur. Pembentukan jiwa di bawah ini mengalami nasib yang sama. Setelah tanpa lelah membangun fasilitas ini selama setengah bulan, hampir tidak ada yang tersisa. Sejumlah besar tenda telah hancur, dan ribuan tentara dibiarkan menggigil kedinginan. Apakah ini seberapa kuat dataran es di ekstrim North? Kekuatan seperti apa yang ada di sini? Apakah mereka membuat murka tempat ini dengan mencoba menambang logam langka di sini? Insinyur jiwa bukanlah satu-satunya yang mendengar suara itu. Para prajurit biasa juga mendengarnya. Dibandingkan dengan para insinyur jiwa, prajurit biasa lebih takut pada dewa. Menambahkan fakta bahwa itu agak dingin sekarang, moral para prajurit sangat terpengaruh. Juzi diam-diam melayang di udara. Yang lain tidak tahu, tapi bagaimana mungkin dia tidak sadar. Meskipun dia hanya melihat sebelum Huo Yuhao menyembunyikan dirinya, dia sudah bisa mengatakan bahwa apa yang dia lihat benar. Itu dia. Itu pasti kemampuannya. Meskipun dia jauh lebih kuat sekarang dibandingkan dengan sebelumnya, tubuh marsial jiwa sejatinya adalah unik. Itu dia. Dia tidak hanya membawa bala bantuan dari Akademi Shrek, dia membawa banyak binatang buas dari dataran es di ekstrim North juga. Tidak peduli seberapa cerdas Juzi, dia tidak bisa mengerti mengapa binatang buas akan mendengarkan Huo Yuhao. Lebih jauh lagi, pertempuran sebelumnya sepertinya tidak diprakarsai oleh makhluk buas. Itu harus menjadi skema, taktik. Tidak banyak yang mati, tetapi semua alat jiwa telah hancur. Selain itu, mereka tidak menyebabkan terlalu banyak masalah bagi musuh. Ini jelas penyergapan yang dipimpin oleh seseorang. Pada saat ini, Juzi tidak bisa mempertimbangkan banyak hal lagi. Dia menggertakkan giginya dan mengerang dengan marah, lalu segera memberikan serangkaian pesanan.
Pertama, para prajurit yang tendanya dihancurkan perlu dibantu. Mereka sementara akan dipindahkan ke tenda-tenda yang telah dilindungi oleh formasi pertahanan yang terkait. Bahkan jika itu penuh sesak, mereka tidak punya pilihan lagi. Selanjutnya, dia menginstruksikan semua insinyur jiwa untuk mengeluarkan tenda mereka kepada para prajurit yang terluka. Legion Insinyur Jiwa Phoenix dilengkapi dengan baik, dan setiap insinyur jiwa memiliki tendanya sendiri. Meskipun tenda pribadi mereka tidak terlalu besar, mereka masih cukup untuk menampung beberapa orang. Selain itu, tenda yang terbuat dari kulit sapi dewasa jauh lebih hangat daripada tenda biasa. Mereka sangat tepat untuk menampung korban. Pada saat yang sama, kemampuan tipe api dari para insinyur jiwa juga menjadi cara terbaik untuk membantu para prajurit tetap hangat. Seluruh markas mulai sibuk. Meskipun semangat kerja rendah, para prajurit tidak terlalu terpengaruh begitu matahari terbit, karena Juzi menangani situasi dengan sangat baik. Penting untuk mengetahui bahwa dia bahkan mengeluarkan tendanya sendiri untuk prajurit yang terluka. Tindakan ini memenangkan hati prajuritnya, dan menghentikan semangat mereka untuk jatuh lebih jauh. Tanda tanda hubung. Ketika berbagai hal akhirnya diselesaikan, langit sudah cerah. Ketika Juzi melihat semua alat jiwa yang rusak, dia hampir menangis, meskipun dia biasanya sangat tangguh. Bukan saja mereka kalah dalam pertempuran ini, mereka juga kalah secara tragis. Meskipun tidak ada banyak korban, mereka menderita kerugian besar dalam hal mesin mereka. Huo Yuhao, kau terlalu kejam. Juzi berpikir sambil mengepalkan giginya. Namun, ekspresinya perlahan berubah lembut ketika dia mengingat apa yang terjadi dalam pertarungan. Bagaimana dia tidak bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao sebenarnya sedang berbelas kasih? Kalau tidak, makhluk-makhluk jiwa yang kuat itu akan memiliki banyak kesempatan untuk meluncurkan pembantaian. Jika itu terjadi, lebih dari setengah dari prajurit biasa akan terbunuh, dan insinyur jiwa dalam formasi jiwa tidak akan selamat. Ketika pembentukan jiwa dihancurkan, Huo Yuhao dan binatang-binatang buas yang menakutkan memiliki kesempatan matang untuk mengelilingi dan membunuh mereka. Tapi Huo Yuhao tidak melakukannya, dan dia juga tidak membiarkan binatang kuat itu melakukannya. Sebaliknya, ia terlibat murni dalam kehancuran. Setelah mendapatkan keuntungan absolut, ia memutuskan untuk mundur. Juzi tahu bahwa mereka memiliki alat jiwa terkait mereka sebagai jaminan, dan bisa membunuh beberapa binatang jiwa raksasa. Namun, apa gunanya membunuh hanya satu atau dua dari mereka? Raksasa-raksasa itu terlalu mengerikan. Kekuatan pertahanan mereka adalah yang terbesar di antara semua binatang jiwa yang pernah dia lihat. Harga yang dibutuhkan untuk membunuh bahkan salah satu dari mereka akan sangat tinggi. Bagaimana jika mereka menghabiskan semua kekuatan jiwa mereka, dan tidak bisa mempertahankan penghalang pertahanan terkait mereka lagi? Mereka hanya bisa melarikan diri. Tetapi apa akibat dari melarikan diri? Itu meninggalkan pasukan 25.000 orang. Pasukan insinyur jiwa mungkin bisa melarikan diri, tetapi prajurit biasa tidak akan bisa melakukannya. Ketika dia memikirkan hal itu, Juzi merasa kurang sedih. Musuh bebuyutannya pada akhirnya adalah kurangnya pengetahuannya sendiri. Dia telah kehilangan putaran ini, dan dia telah kehilangan itu dengan buruk. Kamu sebaiknya tidak mendarat di tanganku, Juzi berpikir dalam hati dengan keras. Wajahnya mulai menunjukkan sedikit warna merah pada ketidakberdayaannya. Tanda pisah. Huo Yuhao memimpin Snow Devils Titan saat mereka mundur. Mereka kembali ke markas sementara mereka yang berjarak 50 km jauhnya. Namun, mereka tidak menang dengan mudah seperti yang dipikirkan Juzi. Ada luka bakar besar yang menutupi lebih dari 10 meter persegi di dada Ice Bear King. Dia sangat terluka. Fire Phoenix Douluo Soaring Phoenix sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Huo Yuhao. Ice Bear King telah menggunakan Ice Bear Meteor miliknya, keterampilan jiwanya yang paling kuat. Namun, dia masih terluka setelah bertabrakan dengan Soaring Phoenix setelah dia dilemahkan oleh alat jiwa ofensif yang terkait. Titan Snow Devil King telah kembali menjadi wujud manusiawinya, dan berdiri di samping Huo Yuhao. Raja beruang es melakukan hal yang sama. Namun, dia malah duduk. Dia meringis saat dia mengedarkan kekuatan jiwanya untuk mengobati lukanya. Raja Taisno Snow Devil menghela nafas dan berkata, saya tidak percaya bahwa manusia dapat menciptakan senjata untuk berurusan dengan kita. Tapi sepertinya saya salah. Manusia sudah sangat kuat. Dia telah bertarung dengan Raja Beruang Es selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu seberapa kuat dia. Meteor beruang es dari Ice Bear King telah menyebabkan masalah besar sebelumnya.
Namun, itu tidak berpengaruh banyak setelah bentrok dengan serangan manusia. Titan Snow Devil King setuju dengan Huo Yuhao bahwa mereka seharusnya tidak membantai manusia. Dataran es ekstrim North adalah tanah yang dijanjikan yang tidak cocok untuk ditinggali manusia. Tidak perlu membunuh manusia, mereka hanya perlu mengusir mereka. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut dan berkata, rencanaku tidak sempurna. Itu sebabnya Little Bai terluka. Bai kecil, bagaimana perasaanmu sekarang? Petik 2. Raja beruang es berbalik dan berbaring di tanah, membiarkan lukanya yang terbakar bersentuhan dengan tanah es. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Saya masih bisa bertahan. Kakek, aku tidak menyalahkanmu. Anda memperingatkan saya, tetapi saya terlalu percaya diri. Saya tidak akan berada dalam kondisi ini jika saya mencoba menghindari serangan mereka. Ahtai sebenarnya benar, manusia itu menakutkan. Meskipun kami memiliki keunggulan absolut sebelumnya, kami masih harus membayar harga yang sangat besar jika kami ingin memusnahkan mereka sepenuhnya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, inilah mengapa saya memutuskan untuk hanya memberi mereka pelajaran setelah serangan tiba-tiba kami sebelum mundur. Saya berterima kasih atas semua bantuan Anda. Untungnya, tidak ada banyak korban saat ini. Petik 2.